Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction animasi dari Bima series, yaitu perjalanan baru part 2 nya. Kalau nggak salah kemarin mereka mau dibegal gitu ya bre ya. Tapi orang-orang itu salah begal kayaknya bre. Oke, kira-kira seperti apa kelanjutannya, langsung aja kita ke channel Bima series. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar mencari senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Bima series. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bima seriesnya dan juga Masul Official bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin ya. Dan langsung aja bre, kita mulai. Yeah, let's go. Bima Series. Gue kirain openingnya ada musik-musiknya gitu, pasti keren banget bre. Wow, wow. Bima Series. Oke, salah orang, aing maung lagi nih. Tapi bisa ditepis bre. Wih, mereka jago gelut juga bre. Jago gelut juga mereka bre. Dah, ini lagi. Wah. Jerry dilawan. Oke. Langsung dibalas sama Jerry ini pasti. Pung. Tuh kan. Nggak ada tepis-tepisan pokoknya. Langsung dikejar lagi. Ngulur waktu mereka ini. Boom. Retak bre, tanah pingsan mereka. Apalagi mereka cuma orang-orang biasa bre. Pingsan. Ini yang satu lagi. Walah. Terbang. Hancur tuh tanah bre. Manusia biasa di. Lah, ini lagi yang lawan si Bima. Langsung aja Bima, nggak usah main-main. Sebaiknya hentikan ini sebelum terlambat. Lah. Sepertinya hanya dengan memberi lu pelajaran baru lu paham ya. Hancur tuh tanah. Aduh. Retak tanahnya bre. Untungnya nggak mana koit atau pingsan mereka ya. Sadar dia. Yang sadar sih. Siang, apa yang terjadi? Kenapa gue tiba-tiba pingsan? Gue gak ingat apapun. Yang lain semaput di sana tuh. Babak belur semuanya. Gua mohon tolong ampuni gua. Gua janji gua nggak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Lu harus bawa gua pada Zakir. Setelah itu lu akan gua lepaskan. Gitu. Baiklah, gua akan mengantar lu dan teman-teman lu ke sana. Mampun ya. Oke, diantar beneran bre. Ini beneran atau dijebak lagi nih? Dikira orang-orang biasa, mereka lu ketua geng semua tuh. Rip Zakir. Loh, Zakir udah tiada.
Zakir. Orang yang bernama Zakir yang kalian cari sudah tidak ada di dunia ini. Ia meninggal 2 tahun yang lalu. Sial, yang benar aja. Kenapa malah jadi begini? Kita bahkan telah menunggu selama 2 tahun lamanya Oke. untuk hari ini. Tapi kenyataannya begini. Sialan. Sial, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya tahu ini satu-satunya cara untuk bisa pergi ke Solvaria. Sialan. Oke. Lu nggak membohongi kita semua kan? Oke, gimana? Sialan. Kacau sudah rencana yang telah kita persiapkan selama 2 tahun ini. Kok diam aja dia, Bre? Apa benar kalian semua mempercayai negeri dongeng itu? Tentu saja, kami semua mempercayainya. Negeri itu bukanlah negeri dongeng. Oke. Sebenarnya untuk apa kalian semua pergi ke negeri yang bernama Solvaria itu? Kami harus menjemput dan menyelamatkan teman kami. Seseorang telah memanfaatkannya dan membawanya ke sana. Oke. Ternyata benar semua yang kakek ceritakan waktu itu bukanlah kebohongan. Hah? Kakek? Maksud lu itu sebenarnya adalah cucunya Zakir. Ya, Oh, gua adalah gitu. cucunya Zakir. Sialan, kenapa lu nggak ngomong dari tadi, hah? Kenapa lu nggak ngasih tahu kami bahwa Zakir sudah tiada? Walau gua berkata seperti itu, kalian gak akan percaya. Jadi percuma gua ngasih tahu juga. Oke. Sial. Apa yang dia katakan itu benar, Dika. Walau dia menceritakannya dari awal, kita semua gak akan percaya. Sebelum lihat Sebenarnya langsung. gua tahu cara untuk pergi ke Solvaria. Anjir, lu nggak bohongi kami kan? Oke, emang Jangan beri iya. kami harapan lagi. Kalau lu hanya berbohong. Katakan, bagaimana caranya Gimana kita caranya, untuk Bre? bisa pergi ke sana? Ikut dengan gua. Gua akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Oke. Ternyata dia tahu, Bre. Ya memang sih, Bre. Ya tak kasat mata negara itu mungkin dibentengi sesuatu gitu ya. Ya nggak semua orang itu bisa masuk, nggak semua orang bisa mengakses ke daerah itu ya, Bre ya. Apa ini, kayak gudang atau apa ini? Pintunya kayak gudang gitu, Bre. Wow. Ini kayak bekas-bekas apa ya, pelaut-pelaut gitu ya, Bre, kayak dari setirnya kapal miniatur. Anjir, Ada tempat bola apa dunia. ini? Ini seperti tempat rahasia nggak sih? Ini nggak ada perangkapnya kan? Tenang saja, tempat ini aman kok. Oke. Ini tempat rahasia kakek. Di tempat inilah kakek menghabiskan waktunya untuk meneliti rute jalur menuju Solvaria. Oh, Wah, gitu. pantas saja. Banyak terpampang di dindingnya. Semua peta-peta ini. Asal kalian tahu, kakek gue itu dulunya adalah pelaut yang hebat. Oke. Dia sangat terkenal dahulu. Kalau memang dia pelaut hebat, kenapa sekarang orang-orang pada menertawakannya? Sebenarnya, dulu kakek sangat dihormati Oke. dan disegani karena keahliannya dalam menaklukkan lautan lepas. Kakek pernah bercerita kalau dulu dia pernah diterjang badai besar saat ia berlayar di lautan. Oke. Kapalnya hancur berkeping-keping. Semua awak kapalnya hilang dan hanya tersisa ia sendiri yang bertahan. Bermodalkan pecahan puing-puing kapal, ia mengapung berhari-hari di Oke, tengah lautan. sejarahnya, Bre. Dan hingga pada akhirnya ia pun terdampar di negeri asing yang tidak ia ketahui. Negeri itu bernama Solvaria. Oke. Oh, jadi begitu ceritanya. Kenapa kakek lu bisa tahu tentang negeri Solvaria? Ternyata kakek lu seorang kapiten ya? Kapiten. Ya, begitulah. Ayo, Kakekku seorang sini. kapiten. Oke. Nah. Berarti ini mungkin ya bisa jadi sahabat, tiba-tiba ya Wah, jadi sahabat ya, tempat sahabat apa lagi perjalanan. Disinilah Seperjalanan. kakek meneliti dan memetakan jalur untuk pergi ke Solvaria. Oke. Wah, berarti di sini kita bisa tahu caranya untuk pergi ke Solvaria dong. Ya, benar. Di mana? Oh, yang besar ini. Ini adalah peta untuk menuju jalur ke Solvaria. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh kakek. Wah, Oke. jangan-jangan kakek lu juga punya peta harta karun? Kalau itu kakek gua nggak punya. Ya, gua kira ada. Kalau ada, kenapa? Lu mau nyari emangnya? Yoi, Yoi. tentu saja.
Siapa tahu bisa nemuin One Piece juga gua. Ada. Mana One bisa Piece. gitu kocak. Pecinta Berarti One Piece. dengan peta ini kita bisa pergi ke Solvaria. Kakek bilang tidak bisa. Walau kita mempunyai peta sekalipun, kita nggak akan bisa sampai ke Solvaria. Oke. Kalau lu tahu sesuatu, langsung katakan saja caranya. Oke, apalagi caranya? Apalagi? Wih, kayak lock post gitu ya, Bre ya? Kita hanya bisa pergi ke Solvaria menggunakan benda ini. Benda apa itu? Ini adalah kompas khusus. Tanpa kompas ini, lu nggak akan bisa sampai ke sana. Kenapa harus menggunakan kompas khusus segala? Bener. Apa kompas biasa nggak bisa digunakan? Menurut buku catatan peninggalan kakek ini, Oke. untuk menuju ke Solvaria, kita harus menggunakan kompas khusus ini. Heeh. Karena Solvaria memiliki medan magnet yang bisa mengacaukan arah kompas biasa. Oh, Adi, gitu. dengan kata lain, kita akan tersesat bila hanya menggunakan kompas biasa. Ya, benar. Hanya dengan kompas inilah kalian bisa menuju ke sana. Kalau begitu, berikan pada kami kompas itu. Kami sangat membutuhkannya. Lah, kok langsung lu minta? Ya enggak. Ya belilah. Gua nggak akan menyerahkan kompas ini begitu saja pada kalian. Bener sih. Katakan, apa mau lu? Gua akan memberikan kompas ini dengan satu syarat. Gua juga mau ikut dengan kalian ke Oh, Solvaria. gitu. Wah, nggak mungkin. Kita nggak bisa membawa seorang beban seperti lu itu, Beban. anjir. Kami ke Solvaria bukan untuk pergi liburan. Ini misi yang berbahaya. Asal lu tahu aja ya. Gua nggak peduli Oke. dengan tujuan kalian, karena gue juga memiliki tujuan pribadi. Gua mau memastikan dengan mata kepala gua sendiri tentang kebenaran Solvaria ini, tentang semua kebenaran cerita kakek. Gua mau membuktikan bahwa kakek bukanlah seorang pendongeng. Gua akan membersihkan Oh. nama baik kakek gua. Oh, Hei, gitu. asal lu tahu aja, ini perjalanan yang berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Jangan bertindak gegabah. Jika kalian ingin pergi ke sana, maka gua harus ikut. Jika kalian gak mau bawa gua akan hancurkan kompas ini. Waduh, Sialan. repot juga Malah kan. ngancam-ngancam ini bocah. Ajak aja deh. Kalau lu mau ikut, lu harus bisa jaga diri, karena kami nggak bisa menjamin keselamatan lu. Gua tanya sekali lagi, apa lu sanggup melakukan itu? Ya, gua sanggup. Gua Oke. akan menjaga diri gua sendiri dan gak akan menjadi beban bagi kalian. Oke. Kalau begitu baiklah, lu akan ikut dengan kita. Tapi Bima, dia hanya akan menyusahkan kita nanti. Seperti yang ia bilang, dia akan menjaga dirinya sendiri. Oke. Lagian, kompas itu miliknya. Kita nggak boleh merebut milik orang lain, geng. Bener. Ya udahlah, kalau itu keputusan lu. Keputusan ketua harus dipatuhi. Kalau begitu, gua akan memperkenalkan diri gua pada kalian sebelum kita pergi ke sana. Perkenalkan, nama gua Zakar. Zakar. Zakar, udah kayak biji aja anjir. Mungkin itu nama pemberian kakeknya. Ternyata dia memang cucunya Zakir. Ya, begitulah. Itu memang nama pemberian kakek gua. Oke. Jadi mereka putuskan berangkat dengan si Zakar ya, Bre ya. Hari pun mulai malam. Sepertinya hari sudah malam. Sebaiknya kita istirahat. Ayo, ikut gua. Gua ada tempat buat kalian bermalam. Oke, diajak, Bre. Baik juga ternyata. Walaupun awalnya ya menjebak, Bre, cari duit gitu. Ya paling tidak mereka harus membawa perbekalan dong, Bre ya. Oke, ada aliran sungai kecil ya. Ini mungkin aliran muara, Bre, kan dekat laut ya. Kurang si Randi Wah. ya, Bre ya. Ternyata ada tempat sebagus ini di sini ya. Wah, anjir. Airnya jernih banget, Cok. Tempat ini udah seperti hidden gem aja. Ya, ini sebenarnya tempat rahasia gua. Gak banyak orang yang tahu lokasi ini. Nah, kalian bisa cuci muka dan bersihkan diri di sini. Gua mau balik dulu ke tenda buat ngambil anduk. Oke, emang iya ngambil anduk, nggak ada rencana lain takutnya. Oh, nggak beneran, Bre, ngambil anduk beneran, Bre. Ini handuk buat kalian. Terima kasih.
Ah, makasih. Thank you, Kar. Wah, makasih Zakar. Hah, segarnya. Muka gua nggak jadi keriput kalau gini. Lu emang terbaik, Biji. Nama gua Zakar anjir, Biji. bukan Biji. Ya kan Biji Zakar. Nggak juga Sialan lu. gitu tuh biji. Udah, Tok, jangan ngejek dia. Iya, gue bercanda doang kok. Biji. Oke, kalau udah beres bersih-bersihnya, ayo, lebih baik kita ke tenda. Ke tenda, emang dia nggak punya rumah? Kok ke tenda? Kayak dunia fantasi gitu, Bre. Keren banget. Wih, bersantai mereka, Bre. Bercerita-cerita mereka, Bre. Suasananya keren banget. Oh, udah habis, Bre ya. Nah, Bre, itulah tadi ya kita merasakan animasi dari Bima Series, dan ternyata akhirnya yang menjebak mereka adalah cucu dari si Zakir dan namanya Jakar. Biji tadi dipanggil sama si Anto ya. Ya, dan kira-kira gimana kira perjalanannya ya? Kelihatannya karena si Jakar ikut, mungkin dia akan membawa kapal si Jakar, atau mungkin kapal si Jakar punya kapal, atau mungkin mereka sewa kapal ya. Itu yang jadi pertanyaan ya. Ya kita tunggu aja nanti. Ya, oke, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika umur panjang, akhir kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja, tetap keren.